Baik, pemirsa, terkait warta tadi telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Bapak Rohman Hidayat, penasihat hukum Bapak Yosep. Halo, selamat malam, Ya, Bapak Rohman. malam. Baik, Halo, Pak selamat Rohman, malam. ya, Pak Rohman, setelah kasus pembunuhan bergulir, Anda tiba-tiba muncul, Pak. Ditunjuk Pak Yosep sebagai penasihat hukum, mendampinginya selama pemeriksaan di Polres Subang. Klien Anda memang Yes. diposisikan bagaimana, Pak? Eh, jadi begini, sebelumnya harus diluruskan juga bahwa penunjukan saya itu bukan karena seseorang ini diperiksa saja, tetapi memang ada permintaan dari Pak Yosep sendiri, gitu. Karena teman saya juga Pak Yosep itu, teman kita main golf. Ya. Baik, Pak Rohman, saya ulangi lagi pertanyaan saya, Pak ya. Klien Anda memang diposisikan Mm-mm. seperti apa, Pak? Jadi begini, ini bukan masalah diposisikan atau tidak. Hak seseorang untuk didampingi oleh penasihat hukum dalam satu tindak pidana, ya apalagi ini tindak pidana berat, Ya, gitu kan. Ketika dipanggil menjadi saksi, Pak Yosep berkonsultasi, akhirnya kita membentuk tim. Saya untuk mendampingi Pak Yosep dan tim yang satu lagi untuk Ibu Mimin. Jadi baik. ada dua tim itu. Jadi dua tim, Pak ya. Ya, Ya. Pak Rohman, perlahan tapi pasti penyidik terus membeberkan satu persatu petunjuk terkait pelaku. Di antara petunjuk itu, korban dan pelaku saling kenal. Apa klien Bapak tersudutkan? ya memang ada statement dari pihak kepolisian yang menyatakan bahwa korban kenal dengan pelaku atau orang dekat atau orang yang dikenal korban lah, kurang lebih seperti itu. Dan tentunya ini membawa konsekuensi kepada orang-orang di sekitar korban, ya, sehingga opini pun terbentuk, kecurigaan pun terbentuk, yang tentunya kalau untuk pelaku tentunya ini mungkin hal yang wajar, tapi untuk orang yang tidak melakukan kan ini sesuatu yang tidak nyaman. Perlu diklarifikasikan dan perlu dibuktikan apapun opini yang tersebar di masyarakat hari ini. Baik. Pak Rohman, publik juga ramai membicarakan petunjuk penyidik saling kenal dan orang dekat mengerucut ke sejumlah orang tertuduh, Pak. Salah satunya suami Ya, korban. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? begini, saya berkali-kali sudah sampaikan kalau Pak Yosep itu pada saat kejadian Pak Yosep itu ada di rumah Ibu Mimin sampai jam 7 pagi. Kemudian dia jam 7 kurang 2 menit dia menghubungi Kedi di lapang golf, dia akan ke lapang beberapa jam lagi. Maksud Pak Yosep ke rumah itu adalah untuk mengambil stick golf, gitu kan. Jadi Ya, pada saat kejadian itu memang beliau tidak tahu menahu kalau memang di rumahnya itu sudah menjadi TKP gitu. Dan ada saksi juga selain Ibu Mimin, anaknya Ibu Mimin di rumah mengetahui kalau Pak Yosep itu ada di rumah semalaman. ya. Dilanjutkan, mau dilanjutkan, Pak? Artinya dengan melihat seperti itu, setelah saya Ya, pun bertemu dan ngobrol, dia berkali-kali menyampaikan bahwa dia tidak terlibat baik dalam tindakan pembunuhannya ataupun mengarahkan, meyakinkan saya untuk membela dia gitu. Jadi akhirnya saya ke sepakat untuk mendampingi karena memang hari Senin ada panggilan untuk dimintai keterangan sebagai saksi di Polres Subang. baik, Bapak. Pak, harapan Anda
kepada masyarakat terkait kasus ini yang masih bergulir dan menjadi pembicaraan di masyarakat seperti apa, Pak? Saya berharap begini, ini proses yang tidak mudah buat semua pihak, termasuk untuk kepolisian juga. Ini bukan hal yang mudah. Kita apresiasi kinerja Pak Polisi yang tidak berhenti menggali setiap petunjuk, menggali setiap keterangan, dan kita berharap dari upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu berujung dari menemukan tersangka yang sebenarnya. Keduanya, ya saya berharap juga masyarakat tidak terlalu banyak memberikan opini atau kecurigaan-kecurigaan tanpa dasar. Karena polisi sendiri yang saat ini memegang bukti-bukti, keterangan saksi, ataupun bukti-bukti lainnya belum memberikan eh, pernyataan yang tegas siapa pelakunya. Kita tunggu pernyataan Ibu Kapolres kemarin yang akan dalam waktu dekat ini akan segera memberitahukan kepada kita semua hasil penyelidikan dan penyidikannya. Kita berharap ini tidak menjadi opini yang kemudian memojokkan terutama pihak-pihak yang tidak bersalah atau tidak melakukan gitu kan. Baik. Karena definisi orang dekat dan orang dikenal ini kan luas. Bisa saja siapapun yang dikenal korban tentunya akan dicurigai gitu kan. Jadi saya berharap semua pihak menahan diri, tidak memberikan opini ataupun terutama di media sosial memberikan analisa sendiri-sendiri ya. Karena tentunya ini akan membentuk opini di masyarakat. Ya. Baik, Gitu. Bapak Rohman Hidayat, terima kasih telah berpartisipasi bersama kami malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat.